Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Informasi masyarakat Kabupaten Pasuruan di Kafe Cempaka pagi hari ini. Diperkenalkan, nama saya Avandi, Sekretaris Forum KIM Kabupaten Pasuruan, untuk Diskup Kecamatan, Ketua Forum KIM Kecamatan Pandaan, sekaligus Ketua KIM Distrik Pandaan, Kelurahan Pandaan. Di sini setelah tadi Pak Adi sudah memberi penjelasan mengenai perubahan-perubahan aturan terkait dengan KIM. Untuk yang saya sampaikan ini sifatnya sharing sekaligus refreshing, karena sudah lebih dari 2 tahun ini KIM yang ada di Kabupaten Pasuruan cenderung menurun segala aktivitasnya, mulai dari pemberitaan, komunikasi di grup dan lain-lain. Itu memang termasuk juga terdampak oleh pandemi, sehingga memang dirasakan berbeda dengan KIM 2 atau 3 tahun yang lalu. Seperti itu ya. Jadi yang perlu saya sampaikan kali ini adalah optimalisasi peran KIM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan. Ini juga refreshing terkait dengan gambaran umum kelompok informasi masyarakat. Karena sekarang kita masih belum ada perubahan legalisasi, mulai dari SK Kepala Desa Kelurahan bahkan sampai SK dari Bapak Bupati. Per hari ini kita masih menggunakan istilah kelompok informasi masyarakat. Nanti siang mungkin sudah berubah. Next. Tentang KIM ya. KIM adalah kelompok yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif, yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini pemberdayaan masyarakat saya garis bawahi karena itu termasuk aktivitas yang bisa dilakukan KIM dalam interaksi dengan aparatur desa atau kelurahan. Lanjut, dan ini fungsi KIM sebagai wahana informasi, juga sebagai mitra dialog dengan pemerintah mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, dan sebagai peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa, juga sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Bahkan di Kabupaten Pasuruan sendiri banyak juga teman-teman KIM yang sudah bisa menunjukkan bahwa dengan eksis di kelompok informasi masyarakat bisa memiliki nilai ekonomi di pengurus-pengurusnya, di mana akhirnya bisa memiliki bidang sumber penghasilan lain dengan akses melalui kelompok informasi masyarakat. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian KIM sebagai mitra pemerintah untuk diseminasi informasi atau penyebaran informasi. Ini pengertian diseminasi informasi. Kata diseminasi berasal dari bahasa Latin yang diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu untuk mendapatkan informasi sehingga timbul kesadaran menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Dan diseminasi ini merupakan sinonim dari kata penyebarannya. Jadi kita menyebarkan informasi, dalam hal ini informasi terkait dengan potensi desa kelurahan, kebijakan-kebijakan desa, kemudian info-info terkait dengan program-program pemerintah kabupaten yang disampaikan Pak Hadi tadi, Pak Ladi, Agawi dan lain-lain, itu memang gaungnya kurang karena akses untuk mendapatkan berita tersebut masih terbatas di
webnya pemerintah Kabupaten Pasuruan saja gitu. Lanjut. Nah ini ya, untuk KIM sendiri itu melakukan diseminasi informasi terkait potensi wilayah dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam hal ini banyak yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan informasi, mulai dari website, kemudian dari sosmed ada Instagram, Facebook, Twitter, bahkan TikTok itu bisa kita gunakan untuk sebagai sarana penyebaran informasi. Dan nantinya kelompok-kelompok masyarakat yang ini menjadi mitra Dinas Kominfo memang salah satunya adalah memiliki media informasinya. Andai kata masih belum bisa menggunakan website itu sosial media itu sudah bisa mewakili sebagai media penyebaran informasi. Oke, lanjut. Nah ini ya, terkait dengan perkembangan KIM di Kabupaten Pasuruan, dari 365 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Pasuruan, per saat ini itu KIM yang terdaftar baru 120. Angka ini sudah 3 tahun tidak mengalami peningkatan. Jadi ini pun juga tugas juga untuk forum KIM Kabupaten Pasuruan nanti pengurus yang baru, bagaimana nanti untuk memberi penjelasan kepada pihak kecamatan dan desa kelurahan untuk membentuk KIM di masing-masing desa tersebut. Karena kita pun kemarin memang ada rencana untuk memfasilitasi hal itu, namun karena terdampak pandemi sehingga memang terpending sampai saat ini. Next. Nah, jika dilakukan perbandingan maka persentase desa kelurahan yang memiliki KIM itu baru 33%, bahkan masih belum 50%. Harapannya nanti tahun ini, bahkan mungkin ke tahun depan itu semoga saja bisa mencapai 50%, sehingga dari klasterisasi KIM yang ada dari 120 terbagi menjadi 5 klaster, mungkin nanti setelah terbentuk lagi mungkin masuk klaster 6 dan seterusnya, itu ranah kebijakan dari Dinas Kominfo. Next. Nah, kemudian ini ya, peran yang bisa diambil KIM bersama dengan pemerintah desa kelurahan. Di tantangan yang dihadapi kelompok informasi masyarakat itu memang adalah terkait dengan eksistensi ya, terutama dengan bagaimana KIM ini bisa bersinergi dengan pemerintah desa atau kelurahan. Di sini saya coba memberi analisa dengan menggunakan SWOT, strength, weakness, threat, dan opportunity. Kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatan. Next. Iya. Nah, ini ada 4 kolom. Ini secara garis besar, maka kekuatan yang dimiliki kelompok informasi masyarakat itu apa saja? Next. Nah, eksistensi KIM ya, dengan menjadi kelompok informasi masyarakat yang eksis, maka aparatur desa atau pemerintah desa atau kepala desa tersebut akhirnya kan bisa mengetahui bahwa KIM di desa saya ini memang terbukti aktif, kemudian memberi dampak positif dalam hal pemberitaan yang ada di desa setempat. Ketika kepala desa membuat kebijakan yang baik atau katakanlah ada memberi santunan dan lain-lain, itu yang tidak terblow up oleh media konvensional bisa terblow up oleh berita yang disampaikan oleh kelompok informasi masyarakat di desa atau kelurahan tersebut. Kemudian jaringan luas karena ini sudah terhubung satu sama lain. Di kecamatan sudah terhubung dengan forum KIM kecamatan, kemudian di Kabupaten Pasuruan forum KIM Kabupaten Pasuruan yang sudah terfasilitasi oleh Dinas Kominfo. Jadi dukungan Dinas Kominfo ini sudah sangat luar biasa sekali, di mana bahkan ketika 2020 dan ke bawah itu kelompok informasi masyarakat bisa menjadi seperti sekarang. Bahkan di Kabupaten Pasuruan itu KIM menjadi percontohan
Kim-kim di kabupaten kota lain sering mendapat kunjungan untuk studi banding atau studi tiru. Bahkan untuk perwakilan dari dulu klaster 1 itu difasilitasi pembinaan pembuatan website di Surabaya, kemudian rutin sebulan sekali pembinaan di GSG Kabupaten Pasuruan. Nah itu semoga nanti harapannya nanti di 2023 itu nanti bisa seperti itu lagi. Nonton bisa Pak. Oke, kemudian kita next, weakness, kelemahan ya, keterbatasan dana. Ini memang masalah klasik tapi faktanya demikian, di mana pengurus atau anggota kelompok informasi masyarakat ini tidak semuanya bisa royal menggunakan dana pribadi untuk kegiatan KIM dan lain-lain, sehingga itu menjadi masalah klasik yang sampai sekarang ya tetap jadi masalah. Dengan kendala juga pihak desa dan kelurahan itu terkendala aturan untuk misalkan memberi honor bulanan kepada anggota KIM dan lain-lain, atau bantuan apa, bantuan komputer atau kamera dan lain-lain, itu kan ada keterbatasan peraturan yang berlaku, sehingga itu juga menjadi kendala tersendiri. Next. Nah, kemudian opportunity ya, ini yang saya singgung ini adalah dari kelurahan. Ya, untuk di kelurahan itu tantangannya sebenarnya lebih menantang dibandingkan desa, itu ya. Namun dengan adanya pedoman pelaksanaan pemberdayaan masyarakat per 2018-2019 itu ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk kelompok informasi masyarakat dalam rangka bersinergi dengan pemerintah kelurahan. Dan kemudian hambatannya adalah menjaga semangat tim, di mana menjaga semangat tanpa ada aktivitas dan lain-lain itu memang lumayan menantang, sehingga itu perlu dilakukan menjaga semangat agar tetap berapi-api, entah dengan pertemuan bulanan, 3 bulan sekali dan lain-lain, itu memang harus dilakukan. Okay, next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan opportunity yang ada, di mana dengan adanya peraturan Mendagri nomor 130 tahun 2018, kemudian dituangkan dalam Perbup 112 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ini adalah sebuah kesempatan di mana KIM ini bisa menjadi mitra lurah sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Next. Nah, di Perbup 112 tersebut pada pasal 21 disampaikan bahwa dalam penyelenggaraan swakelola tipe 3, tim persiapan dan pengawas ditetapkan oleh PA dan tim pelaksana oleh pimpinan Ormas. Nah, untuk tipe 3 ini adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki SK Kementerian Hukum dan HAM. Nah, untuk KIM tidak bisa mengakses itu karena SK kita bukan SK Kemenkumham, seperti itu. Namun di poin 2, dalam penyelenggaraan swakelola tipe 4, tim persiapan, pelaksana dan tim pengawas ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Jadi untuk KIM, kelompok informasi masyarakat, itu masuk di swakelola tipe 4 sehingga bisa menjadi pelaksana kegiatan. Next. Nah, itu tadi untuk kelurahan ya. Kemudian untuk itu desa kurang lebih sama, cuma mungkin teman-teman yang dari desa mau dikoreksi, ini hasil hasil wawancara saya dengan Kasih Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Pandaan, bahwa untuk dana desa di tahun 2022 ya, itu 20%-nya itu untuk ketahanan pangan, 40% BLTDD, 8% TPKI mikro, dan 32% pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di poin 4 ini ada 32% sarpras dan pemberdayaan masyarakat. Untuk di terendah di Kabupaten Pasuruan kurang lebih 800 juta ya,
itu 32%-nya sekitar 250 jutaan. Dan sejauh ini yang kami tangkap bahwa di Kabupaten Pasuruan kebanyakan aparatur desa itu sarpras itu lebih diutamakan daripada pemberdayaan masyarakat. Jadi dari bibit tersebut mayoritas untuk pembangunan fisik dan tidak menyentuh pemberdayaan masyarakat. Padahal jika pemberdayaan masyarakat tersebut itu selain pembangunan fisik juga pembangunan sumber daya manusia di desa tersebut bisa ditingkatkan. Nah, di sini juga menjadi peran KIM untuk bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan kepala desa sehingga bisa memberi pemahaman bahwa oh dari 250 juta ini katakanlah Pak Kades, bagaimana kalau 50 juta atau 30 jutanya itu untuk pemberdayaan masyarakat. Nanti KIM ini bisa menjadi pelaksana kegiatannya seperti di kelurahan-kelurahan. Nah, itu bisa. Dalam satu kegiatan itu untuk di kami ya di Kelurahan Pandaan sendiri itu yang menjadi pokmas pelaksananya itu adalah dari KIM Visit Pandaan itu dengan menggunakan pedoman tadi aturannya peraturan bupati tadi itu ya. Next. Nah, ini contoh-contoh kegiatannya di mana mulai 2020 kemarin kita sudah melakukan pembinaan LIMAS, pembinaan kesehatan. Next, dan ini ada pembinaan PKK dan lain-lain. Dan tempatnya pun tidak monoton di kelurahan, tapi kita laksanakannya di hotel itu hotel seperti itu. Jadi juga memberi refreshing. Aturannya bagaimana? Jadi di peraturan bupati tersebut bahwa yang menjadi pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat itu adalah kelompok masyarakatnya. Di kelurahan itu bisa juga melakukan menunjuk atau membentuk pokmas baru. Namun jika KIM bisa menunjukkan eksistensi maka dan ada komunikasi yang baik ya maka bisa dipastikan ada pertimbangan tersendiri dari lurah untuk menunjuk KIM tersebut sebagai pelaksana. Dan itu sebagai pelaksana itu dananya resmi menggunakan dana penggunaan anggaran yang ada di kecamatan ya, yang dikelola oleh masing-masing lurah itu. Nah, selain dari kelurahan tersendiri, untuk KIM Visit Pandaan pun juga lintas kelurahan yang ada di Kecamatan Pandaan. Kemarin kita menjadi pelaksana di pembinaan di Kelurahan Butorjo. Kemudian nanti di akhir tahun nanti ada pembinaan di Kelurahan Jogosari dan lain-lain seperti itu. Mungkin desa nanti antar wilayah, antar desa. Kalau di kelurahan tersebut tidak ada pokmas lain bisa. Gitu. Iya bisa. Hanya itu tergantung gini. Jadi nanti anggarannya dari BPA nanti tergantung dari MOU atau nilai kesepakatan antara lurah dengan KIM selaku pokmas pelaksana. Semacam itu, gitu. Oke, terima kasih ya. Itu sedikit refreshing dari kami. Mungkin ada pertanyaan ke Pak Dialog saya, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyampaikan mohon maaf. Ternyata Pak Haji tadi sudah berjalan balik lagi ke Pendopo karena harus menyelesaikan bersama staf itu untuk tanda tangan elektronik atau UKP. Jadi balik lagi akhirnya saya tanya untuk sampai sekarang. Harusnya sudah datang, kalau sudah meluncur tadi sudah datang, ternyata tidak datang ini saya tanyakan. Nah ini beliaunya titik untuk arahan untuk acara pada hari ini, yaitu dari kepala dinas ini tetap memberikan arahan untuk KIM ini tetap untuk bisa dioptimalkan sebagai media diseminasi informasi di desa dan kecamatan dan mengoptimalkan manfaat media
digitalnya yang tumbuh di ekonomi, untuk ekonomi lokal, termasuk untuk literasi digital warga. Dan yang paling utama pada masa sekarang dan 2023-2024 itu kita tahu sendiri posisi di Kabupaten Pasuruan ini akan ada istilahnya penghelatan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, kemudian untuk 2024 ini ranah untuk pilpres. Dan ini dimohon nanti Kim ini tetap netral, jangan sampai ditarik ke ranah politik atau dalam untuk kepala desa juga. Pada pemilihan kepala desa dimohon tetap netral, jangan sampai tim ini ada keberpihakan kepada salah satu calon. Ini yang paling utama yang ditekankan dari kepala dinas. Dan sebagai tambahan mungkin nanti tim ini bisa berkolaborasi juga dengan RTIK yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi pengembangan digitalnya, kemudian RTIK juga sama-sama kelompok swadaya masyarakat juga, ini bisa yang bergerak di bidang informatika. Jadi untuk RTIK ini kebanyakan terkait ranah hampir seperti sarpras ya Mas ya, sama kayak apa, pengetahuan digital terkait dengan penanganan misalkan konten-konten negatif seperti apa, hoax itu seperti apa, dan seperti hal-hal seperti itu untuk sebagai bendungan. Itu fungsinya dari RTIK yang dari provinsi, kemudian memberi juga bantuan terkait sama literasi untuk perdagangan di ekonomi itu kaitannya marketplace, bantuan masyarakat misalkan ada yang nggak ngerti caranya masuk Shopee, Tokopedia atau apapun itu biasanya ada RTIK yang kalau dari provinsi itu diminta untuk mau nggak mau harus bisa bantu. Benar Mas ya, Mas Hudin ya? Ya, itu seperti itu. Mungkin yang itu bisa dimanfaatkan, yang selama ini kita tahu kadang-kadang juga orang RTIK itu juga orang KIM juga. Biasanya seperti itu merangkap. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa diharmonisasi lagi, lebih dioptimalkan lagi, sehingga untuk percepatan literasi digital kepada masyarakat ini bisa optimal, dan penyampaian informasi ini bisa maksimal ke masyarakat Kabupaten Pasuruan terutamanya. Nah, informasi seperti apa? Insya Allah Pak, untuk yang 2023 ini terkait apa? Mungkin informasi bagaimana cara untuk ada mungkin sosialisasi atau kegiatan yang kaitannya untuk hal-hal yang di blow up saat ini, kayak konten negatif yang kita disampaikan ke masyarakat. Mungkin itu tahun depan insya Allah itu ada. Untuk tim mungkin juga untuk pembinaan insya Allah masih ada untuk pembinaan tim. Nah, ini nanti juga kalau nggak salah ada juga, tapi nanti wilayah-wilayah mana yang kita mesti nunggu arahan, termasuk pelatihan juga untuk apa, website itu kalau nggak salah insya Allah ada. Nah, ini masih nunggu dari bimbingan juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga
ini dari Dinas Kominfo, Kim ini tetap bisa bermitra dengan Dinas Kominfo dan juga sebagai ujung tombak juga untuk diseminasi ke masyarakat, informasi ke masyarakat yang paling bawah di Kabupaten Pasuruan. Jadi informasi-informasi yang ada negatif yang ada di masyarakat ini bisa di cover, jadi bisa diluruskan. Jadi jangan sampai masyarakat ini mendapat berita simpang siur, akhirnya ada salah persepsi, target dari pemerintah daerah akhirnya tidak tercapai. Terutama yang paling banyak sekarang ini kan informasi negatif ini kan kaitannya bantuan. Paling banyak bantuan itu paling banyak, dan karena itu benar-benar sensitif kepada masyarakat. Ini yang harus secara bertahap bisa diluruskan. Dan mungkin yang diharapkan terkait dari Kominfo, kita akan berupaya Pak. Jadi mungkin untuk kegiatan desa yang dari desa untuk pemberdayaan masyarakat terkait TIK ini juga bisa dari sampaikan tadi dari ADD itu tergantung dari Kim nanti dengan hubungan dengan desa, pemahaman nanti hubungan dengan desa, karena itu juga nggak menyalahi aturan untuk MOU dengan kelompok Kim. Selama Kim ini dibentuk berdasarkan nanti ada SK dari pembentukan itu dari bupati, kemudian seperti kelompok masyarakat lainnya, itu kemudian register, mungkin register NIK ini coba kita konsultasikan Mas, karena kaitannya NIK ini apakah dia termasuk bagian layanan perizinan untuk non USS. Nah ini yang kita koordinasikan dulu. Kalau masuk dari bagian koordinasi di perizinan non USS ini ya nanti untuk pendaftaran dan berkas-berkasnya segala macamnya kan tinggal upload online aja. Yang penting validasinya pada waktu validasi oke, selesai. Nah, itu sudah selesai. Hanya diurus di MPP, mau layanan publik Kabupaten Pasuruan. Itu aja. Ini yang terkait NIK itu Pak. Ini masih kita koordinasikan. Kemudian harapan-harapan yang disampaikan tadi juga ini kami apresiasi, nanti semoga untuk ketua forum Kim yang baru ini bisa memenuhi harapan-harapan dan harapan ini bisa bermanfaat juga kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk acara lebih lanjutnya saya sampaikan ke Bu Ulfa untuk acara kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atas arahan dan petunjuknya. Untuk acara selanjutnya adalah Isoma. Kami beri waktu 1 jam Bapak Ibu, dan selanjutnya untuk kembali lagi ke tempat ini untuk melakukan pemilihan. Monggo. Terima kasih. Iku sing aku ndak ngerti. Coba karo to. Ayo rono sing kirane balik iku. Ya. Aku teh delok wit-witan ki wae ngetok wae wayahe dicukuk lho, Mas. Golek lepon kayu ya lho ya.